apa yang disampaikan Buya Syakur kita akan perluas lagi dalam forum dialog, dan hari ini kita beruntung yang terhormat Pak Camat Sukagumiwang hadir bersama kita. Saya kira saya ingin memberikan waktu khusus untuk Pak Camat untuk masuk dalam forum dialog ini dan memberikan apresiasi. Iya, paling tidak ulasan dari apa yang disampaikan Buya Syakur. Silakan Pak Camat. Mohon maaf, ini banyak juga teman-teman yang belum kenal dengan Pak Camat, namanya siapa begitu kan. Silakan Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terima kasih atas kesempatannya saya bisa ikut pengajian Buya. Barangkali mohon izin di forum yang sangat berbahagia ini, yang terhormat ini, saya memperkenalkan diri dulu Buya. Kalau nama saya Dadang Supriyatna, ditugaskan oleh Ibu Bupati per 1 Maret 2023 sebagai pelaksana tugas Camat Sukagumiwang. Jadi baru 1 bulan 10 harian ada di Sukagumiwang. Memang awalnya di Sekretaris Kecamatan Sukra, cuma ikut pengajian Buya pernah sekali waktu minggu tuh, malam Senin ya. Ya alhamdulillah, mungkin ini takdir Allah saya ditempatkan di Sukagumiwang sehingga bisa bertemu Buya kembali, dan mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah ikut pengajian Buya, dan mohon doanya bisa di sela-sela kesibukan mungkin nanti ya sengaja datang ke sini Buya. Selanjutnya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Buya, pada dasarnya memang yang kita alami ini kan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Buya. Saya tertarik ketika ada perkataan ketika lihatlah aku, padahal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu, ketika ingin melihatlah aku artinya lihat aku ini ada pada dirimu gitu Buya. Itu maksudnya gimana tuh Buya? Kalau mau melihat aku ini ada pada dirimu. Artinya ada pada diri kita sendiri gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Buya, bahwa Allah ketika ada seorang istri cemburu, ya Allah itu maha pencemburu. Artinya berarti ada pada diri kita semua. Jadi mohon pencerahan Buya, gimana nih maksudnya Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kembali bahasa itu seperti itu. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa bahasa itu makhluk hidup. Dia bergerak hidup. Kalau bangsa yang menggunakan bahasa itu maju, bahasanya ikut maju. Kalau bangsa yang memakai bahasa itu mundur, bahasa juga ikut mundur. Begitu bahasanya hilang, bahasanya hilang juga. Apakah banyak bahasa hilang? Banyak. Bahasa Sanskerta hilang, bahasa Yunani kuno hilang, bahasa Aromia hilang, dan banyak sekali bahasa yang hilang. Ya nanti suatu ketika ya 1000 tahun yang akan datang bahasa Jawa hilang. Sekarang sudah banyak orang Jawa tidak bisa berbahasa Jawa. Ya kan, karena sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Nah, atas kekhawatiran itu makanya ada muatan lokal di sekolah, belajar bahasa lokal untuk memelihara itu. Jadi apapun yang dikatakan sesuatu itu maknanya selalu banyak. Ini namanya apa? Spidol. Saya taruh di sini. Coba Pak Afkar lihat, ada berapa bayang-bayangnya? 1 ya. 1, 2, 3, 4. Lampunya 4, berarti 4. Tambah dengan matahari dari luar. 5 bayang-bayang. Mana makna yang sesungguhnya? Apa bayangan ini? Semuanya sangat mungkin sekali. Tataplah wajahku. Maksudnya apa? Artinya bahwa bisa saja artinya seorang istri
baru saja berdandan pulang dari salon pakai shadow ya, alisnya baru saja ditato lipstiknya merah ya, lipstik Yves Saint Laurent ya, pakai foundation, pakai maskara. Artinya bahwa sang istri minta kepada suami untuk nikmatilah kecantikanku ini. Bisa mungkin terjadi enggak? Tataplah wajahku. Tapi bisa juga orang tua lagi marah, anaknya cuek aja. Delengan rana kita gitu, dibenci. Ya, lihat wajahku ini. Koplok, ada koploknya juga. Iya. Nah, artinya bahwa bisa bermacam-macam arti semacam itu. Atau karena laki-lakinya itu tukmis, ya apa tukmis tuh? Batu klimis, mata keranjang, ya pelarak pelirik aja. Istrinya kesel juga. Ngapain lo? Menatap wajah-wajah orang macam itu, tatapilah aku. Iya. Coba tatap aku. Untuk apa menatap engkau? Supaya engkau ngerti koplok, masih cantik, yang cantik itu. Mungkin nggak artinya begitu. Iya. Mana yang lebih cantik? Tetap aku lebih cantik kok. Nah, gitu. Jadi 1000 makna. Kemudian juga saya mengatakan kepada tamu, dia berbicara, mukanya menghadap utara. Wajahnya tidak melihat wajahku. Anu Pak Kiai, kula niki sambil mukanya dibuang ke sana. Kula niki tujuan pertama beda silaturahmi, nomor kali badai priyogi. Ngomong mene mendelikat deleng rene kita nih aja sih. Itu dianggapnya cara begitu itu sopan di beberapa komunitas tuh. Kalau sama kiai itu mukanya dibuang ke arah yang lain. Karena melihat wajah guru itu tidak hormat. Saya bukan feodal kok. Tetaplah wajahku. Mumpung ada di hadapanmu. Sayang dong wajah segini gantengnya. Guyon. Iya kan? Artinya apa? Saya minta supaya dia itu berkonsentrasi. Iya kan gitu? Lebih terkonsentrasi. Kalau kita berdialog dengan orang yang saling menatap wajah, ini lebih terkonsentrasi daripada kita melihat di YouTube, betul nggak? Live langsung, live show, hadir di sini melihat gerak tangan saya lebih sempurna daripada melihat di YouTube. Itu pun sudah alhamdulillah itu konsep teknologi. Jadi itulah makna menatap wajahku ini. Nanti di penghujungnya mah kalau saya diizinkan untuk memaknai menatap wajah Tuhan, artinya ngapain kamu sibuk-sibuk mikirin dunia, emas berlian, rumah, istana, mobil, jabatan, ngapain? Tataplah wajahku. Di sini segalanya ada yang menyejukkan hatimu, yang membahagiakan hatimu. Di sini ada cinta. Saya kira bukan seperti itu. Ngapain lo pelarak pelirik nih barang saya? Jatuhnya di wajahku. Jadi pengertian daripada undur ilahiyah ini, ya, lihatlah kepadaku, lihatlah kasih sayangku, lihatlah kecemburuanku, lihatlah keadilanku, lihatlah kasih sayangku. Semuanya ini dengan ancaman, ya, akan ku bedol kamu, akan ku hancurkan apapun yang kau puja-puja itu semuanya, ya. Antaziuka ansiwa, akan ku habisin semuanya itu. Lihat aku sini, ya, lihat sorot mataku. Bahkan justru komunikasi verbal dengan ungkapan
aku cinta kamu, aku sayang kamu. Enggak perlu. Aku bisa membaca semua itu dari sorot matamu kok. Enggak usah kau ucapkan lagi. Aku tahu engkau cinta kepadaku karena matamu bergoyang semuanya itu. Paham enggak? Paham enggak? Itulah maknanya. Jadi nanti komunikasi kita itu tidak dengan kata dan kalimat verbal saja, dengan body language, dengan gestur tubuh dan sebagainya. Itu juga menjadi alat komunikasi kita dan itu lebih efektif malah. Bahkan dengan gestur tubuh, dengan body language itu bisa memberikan pengertian yang berbeda. Dengan intonasi, dengan stressing, itu juga maknanya berbeda. Apa kabar? Beda dengan apa kabar? Sehat? Ini ben waras, masih urip siraku. Iya. Orang dengan intonasi, dengan stressing saja maknanya berbeda. Dan di sini aku sampaikan masih melarat baik. Iya. Ibu datang bawa cengkalawang, bawa pukulan kepada anaknya yang nggak pulang-pulang. Apa ini? Ini bukan pertanyaan. Anak itu goblok, itu pentungan mah, pentungan. Teglatos sih rendase, pentungan. Gimana lagi? Paham nggak? Apa nih? Pak pistol, apa nih? Itu bukan bertanya ini apa pistol, bukan. Itu mengancam kamu. Kamu gue tembak kalau nggak nurut, kan gitu persoalannya. Itulah bahasa. Sampai saya berulang-ulang mengatakan satu kata saja duduk itu maknanya tidak mesti kita paham. Maknanya apa? Yang nggak ada maknanya tergantung kalimatnya. Kalau Pak Dadang duduk di kursi ya berarti bokongnya Pak Dadang nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, di mana nempel bokongnya Belandanya? Iya kan? Seorang pengacara minta apa? Asal usul perkara bagaimana, cerita awalnya bagaimana? Karena dia seorang pengacara pengen mengetahui duduk perkara. Duduk perkara itu bukan bokongnya perkara, bukan. Betul enggak? Pak Camat kan bikin kartu penduduk kan? Bikin KTP kan? Kartu bokong gitu. Itulah bahasa. Jadi akhirnya sangat ditentukan oleh situasi, oleh kondisi. Ditentukan oleh siapa yang berbicara, bagaimana berbicaranya, di mana berbicaranya, kapan berbicaranya, dengan siapa berbicaranya. Itu semuanya adalah bayang-bayang bahasa yang harus kita pelajari secara sempurna. Baru tahu persis ini maksudnya. Itulah makanya nasib firman Tuhan di tangan para ulama mufassirin itu kesimpulannya berbeda-beda karena sama-sama tidak paham. Bisanya orang berbeda pendapat karena sama-sama tidak, betul nggak? Allah berfirman, "Aula mastumun nisa." Aula mastumun nisa. Bersentuh dengan perempuan. Kata Imam Syafi'i, mencium istri membatalkan wudhu. Kata Maliki tidak membatalkan wudhu. Kata Hambali tergantung, kalau bersahwat batal, kalau tidak bersahwat tidak batal. Berbeda kan? Berarti sama-sama tidak paham kan apa yang dimaksudkan Tuhan. Sok siapa yang bisa memastikan? Aulamas semunisa batal atau tidak wudhunya? Kan nggak bisa. Ya karena kita tidak tahu. Apalagi Tuhan yang berbicara, manusia yang berbicara aja juga. Kita sering tidak tahu. Itulah persoalannya. Miscommunication selalu terjadi ketika kita tidak berhati-hati untuk memastikan
apa yang dimaksud oleh sang pembicara. Makanya tolong kalau nggak paham, jangan langsung disimpulkan dengan kesalahpahaman, langsung menyikapi, menimbulkan permusuhan, membenci orang, menghujat orang karena Anda salah paham. Ya coba jelaskan, Pak, maksud Bapak bilang begitu apa maksudnya? Ditanya dong. Jangan langsung, kurang ajar, gimana lagi? Yang terjadi di medsos terjadi seperti itu. Lucu kan? Aneh kan seperti itu. Ya tapi kayaknya tidak akan masuk lah dalam pertengkaran di medsos. Insya Allah saya nggak ada waktu kok gitu. Jadi begitu Pak Camat. Jadi bahasa itu akan sangat ditentukan oleh siapa yang bicara, bagaimana cara bicaranya, di mana bicaranya, kapan bicaranya, kepada siapa berbicara, itu berbeda-beda. Kemudian dalam bahasa diplomatik antar negara itu dikemas sedemikian rupa, dan kita dalam memberikan statement itu sengaja dibuat menjadi abu-abu supaya ketika kita mendapat serangan bantahan diplomatik yang lebih keras lagi, kita bisa mengelak. Jadi kayak bahasanya maling. Maling itu kalau masuk rumah, tolong jangan dikunci pintu dan jendelanya, ya bunuh diri kamu mah. Kalau majikannya bangun gimana? Jadi gimana? Ya jendela dan pintu dibuka, ting bating, bokat majikannya tangi. Andekan tuan rumahnya bangun, kamu kan bisa lari melompat dari jendela, betul nggak? Itulah bahasa diplomatik seperti itu. Jadi artinya dengan bahasa yang halus, lembut dan abu-abu itu biasa. Makanya kalau kita baca buku-buku diplomatik, ya jangan seperti baca buku-buku hukum dong. Salah paham. Kalau baca buku agama, jangan seperti baca buku novel. Baca puisi, jangan kayak baca buku cerpen dong, beda. Itu semuanya akan berbeda. Kita berceramah berbeda dengan kita memberi nasihat orang per orang. Ya, pengajian sehari-hari tidak akan sama dengan kita berlaga di pengadilan membela satu kasus, ya beda ceritanya. Nah gitu, jadi itu bahasa semacam itu. Jadi ketika Tuhanmu mengatakan tataplah aku, maksudnya apa? Sangat dalam sekali, ya, yang bisa kita rasakan dalam hati kita. Terima kasih, begitu kira-kira. Iya, demikian untuk uraian yang ditujukan khusus untuk Pak Dadang Supriyatna, Camat Sukagemiwang, yang alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita untuk kajian kita Beratullah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.